Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audrey Maulana Yusuf dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro tahun angkatan 2025. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep boolean, operator logika, kondisi, dan flowchart dalam programming Python. Di sini kita akan menggunakan website Scratch dan Rapid untuk menemukan tentang konsep yang bisa dijelaskan kali ini. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa isi dari video ini di PPT kali ini. Oke, di table of content-nya itu yang pertama ada boolean. Itu apa itu konsep boolean dalam programming. Yang kedua, operator logika. Itu logika sederhana dalam programming. Yang ketiga, kondisi. Itu menentukan arah program berdasarkan kondisi. Yang keempat, ada flowchart. Algoritma awal untuk membuat program. Langsung saja ke yang pertama, itu boolean. Logika benar atau salah. Oke, jadi boolean adalah konsep dalam ilmu logika. Konsep dalam logika dan ilmu komputer yang menyatakan hanya dua nilai kebenaran, yaitu benar, true, atau salah, false, yang sering diwakili oleh angka 1 dan 0. Nah, untuk gambar di sini itu akan terhubung dengan poin-poin selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu operator logika. Operator untuk logika programming. Itu operator logika adalah operator yang digunakan untuk menggabungkan atau memodifikasi ekspresi boolean menghasilkan suatu nilai kebenaran tunggal. Tiga operator logika dasar yang paling umum digunakan adalah AND atau dan, OR atau dan selanjutnya itu NOT atau bukan. Jadi pada gambar kali ini kita misalkan dari poin A itu yang pertama itu false, dan yang kedua itu dan poin B itu false. Jika kita menggunakan logika AND itu harus dua-duanya itu harus terpenuhi. Misalkan di sini false berarti ini false. Jika kita menggunakan logika OR itu salah satunya, misalnya ini kan yang di sini, atau kita menjelaskannya dari poin A dan B semuanya dulu deh. Jadi misalkan di pertama itu A-nya itu false dan B-nya itu false. Yang kedua itu A-nya false, yang B-nya true. Yang ketiga itu A-nya true, B-nya false. Yang keempat A-nya true dan B-nya true juga. Jadi jika kita menggunakan logika AND itu harus dua-duanya itu harus terpenuhi. Jadi untuk misalnya A and B itu karena dua-duanya false, maka hasilnya ada false. Jika kita menggunakan OR, itu jika kita menggunakan A dan OR B untuk poin pertama, karena dua-duanya false, kita mendapatkan false. Jadi kalau OR itu salah satunya terpenuhi, itu akan menjadi hasilnya. Karena di sini kita menggunakan dasar dulu, jadi kita akan menggunakan menggunakan logika AND dan OR dulu. Selanjutnya untuk poin kedua itu kan false dan true. Jadi jika kita menggunakan logika AND itu hasilnya akan false. Kenapa? Karena kalau AND itu harus dua-duanya. Misalkan mau hasilnya true, itu harus true dua-duanya. Jadi karena di sini false ada true, jadi hasilnya akan false. Jika kita menggunakan logika OR untuk poin kedua, kita akan mendapatkan hasil true. Kenapa? Karena kalau OR itu salah satunya aja itu udah bisa menentukan hasil daripada logika itu sendiri. Jadi karena di sini poin kedua itu ada A-nya false dan B-nya true. Jadi untuk hasilnya itu akan true karena di sini ada true-nya. Jadi untuk logika ini sebenarnya kita mencari true, cuman ya ada poin false-nya itu kita buat logika juga. Yang poin ketiga itu A-nya true, B-nya false. Jika kita menggunakan logika AND sama kayak poin kedua, karena ada false-nya, kita akan mendapatkan hasil false. Dan sama kayak poin kedua juga, jika kita menggunakan logika OR, itu hasilnya akan true, karena salah satunya ada true. Nah, poin keempat itu dua-duanya true, A dan B true. Itu jika kita menggunakan logika AND, itu akan mendapatkan hasil true.
Kenapa? Karena dua-duanya adalah true. Nah, jika kita menggunakan logika OR itu hasilnya akan true karena dua-duanya itu true. Atau salah satunya itu sudah true, maka akan true. Selanjutnya, kondisi itu menentukan arah program berdasarkan kondisi. Kondisi itu konstruksi program yang memungkinkan komputer untuk membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang berbeda berdasarkan evaluasi apakah suatu ekspresi bernilai benar, true atau salah, false. Jadi di sini udah ada contoh dari gambar ini, udah ada contoh untuk program kondisi itu. Bisa untuk yang pertama itu ada kita menentukan variabel dulu, misalkan temperatur itu sama dengan 20,0. Nah, jika temperaturnya kurang dari 20, maka hasilnya akan turun dari heater on. Nah, jika elif itu kayak lanjutannya if tapi bukan ke else dulu. Jadi ini kayak kondisi lanjutan tapi belum ke yang akhir gitu loh. Jadi misalkan if-nya yang pertama ini hasilnya else atau hasilnya tidak memenuhi, ini akan ke elif dulu, nggak langsung ke else. Misalkan elifnya terpenuhi, misalkan temperatur lebih dari sama dengan 20, yang mana temperaturnya adalah 20 and temperatur kurang dari sama dengan 25. Print oke. Nah, karena ini memenuhi n, kita menggunakan logika n. Ini kan di elif ini peraturannya itu di sini adalah lebih dari sama dengan 20 atau kurang dari sama dengan 25. Nah, temperaturnya ini kan 20 ya. Jadi ini memenuhi dan ini juga memenuhi. Jadi akan terjadi hasil oke. Nah, ini selanjutnya ada else. Itu kalau misalkan dua-duanya nggak terpenuhi, itu akan menghasilkan turn the cooler on. Selanjutnya ada flowchart. Itu algoritma awal untuk membuat program. Jadi flowchart ini adalah konstruksi program yang memungkinkan komputer untuk membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang berbeda berdasarkan evaluasi apakah suatu ekspresi bernilai benar atau salah. Diagram atau bahkan alur yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan langkah dan keputusan dalam suatu proses atau sistem secara visual. Nah, ini ada contohnya. Buat lebih jelasnya di sini, misalkan ini kayak yang ini sebenarnya ada flowchart yang dari tadi, yang dari contoh gambar dari poin kondisi tadi. Untuk flowchart ini sebenarnya ada peraturan yang tersendiri, yaitu untuk start and stopnya itu kita menggunakan oval. Terus keterangan itu kita menggunakan persegi panjang dan buat keputusan itu kita menggunakan buah ketupat ya. Di sini ada yes or no. Ini kayak if itu yes, if bla 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 ya, maka turn the heater on, atau else. Tapi di sini ada lebih dari 3 keputusan, berarti di sini di tengah-tengahnya adalah elif. Nah, elif 20 kurang dari temperatur kurang dari sama dengan 25 itu akan menghasilkan oke jika temperaturnya adalah jika temperaturnya ini benar di antara 20 sama 25. Nah, jika no, itu kita akan mendapatkan hasil else. Itu temperaturnya lebih dari 25, turn the cooler on. Oke. Buat penjelasannya mungkin sekian dulu. Kita akan lanjut ke demonstrasinya. Kita langsung ke website Scratch dulu biar kita bisa menjelaskan lebih gampang dulu ya sebelum ke programming ketik. Oke, jadi di sini ada variabel untuk pengesetan variabel dulu, set temperatur ke 26,7. Jadi untuk variabel temperatur ini adalah 26,7. Nah, ini udah ada mulai fungsi if dan else. If the temperature kurang dari 20, maka dia akan menghasilkan hasil turn the heater on. Kalau tidak memenuhi dari keterangan yang if, itu akan kita mendapatkan
else. Nah, tapi di sini kita nggak mau langsung habis nih. Jadi kita menambahkan lagi fungsi if else dalam else. Jadi ini kalau di programming ketik namanya elif, tapi di sini kan pakai balok ya. Jadi si else ini kita masukin if else lagi. Nah, di dalam else ini kita ada if lagi, if temperatur lebih dari 19,9 dan temperatur kurang dari 25,1 maka menghasilkan oke. Nah, dan ini itu harus menghasilkan salah satunya. Gimana ya? Temperaturnya ini lebih dari 19,9 dan juga temperaturnya kurang dari 25,1. Jadi temperaturnya ini di antara 19,9 dan 25,1 itu akan menghasilkan oke. Itu kalau hasilnya true. Cuma kalau misalkan hasilnya else itu akan menghasilkan turn the cooler on. Jadi langsung kita run aja mungkin ya buat temperaturnya di 26,7. Nah, itu akan menghasilkan turn the cooler on. Kenapa? Karena si temperaturnya ini kita set lebih dari 25,1, yang mana di fungsi elif ini itu akan menghasilkan else. Nah, coba kita ubah si variabel ya ke 25, yang mana 25 ini memasuki antara 19,9 dan 25,1. Coba kita run lagi. Nah, itu akan menghasilkan oke. Kenapa? Karena kembali lagi si 25 ini tadi masuk di antara kondisi if yang true yang akan menghasilkan oke. Nah, coba kita mengeset temperatur ini kurang dari 20, yang mana ini akan di running di if yang pertama, misalkan 19. Nah, ini akan menghasilkan tuh the heater on. Jadi kenapa? Karena kan kalau Python tuh di runningnya per baris ya. Jadi kalau misalkan ininya udah true, nah di yang ini tuh yang program bawah-bawahnya nggak akan di running lagi. Kenapa? Karena hasilnya udah ada. Jadi si temperatur ini kan kita set 19 ya. Jadi temperatur ini kurang dari 20. Nah, karena if yang pertama itu temperatur kurang dari 20, maka akan menghasilkan turn the heater on. Itu udah hasil, jadi nggak perlu running yang bawah lagi. Jadi udah ada hasilnya turn the heater on. Oke, sekarang kita lanjut ke programming ketik buat yang buat yang kondisi yang ini dulu. Oke, di sini udah ada. Sorry. Oke, di sini udah ada programming ketik dari perubahan dari lanjutan dari programming balok di Scratch. Itu misalkan kita set temperaturnya 20. Nah, kita bikin ulang aja deh. Misalkan kita bikin variabel temperatur dulu. Temperatur sama dengan 20. Nah, ini langsung kita if nih. If temperatur lebih dari tadi kita pas di Scratch tuh lebih dari kurang dari 20, maka kurang dari 20 print turn the heater on.
tapi kita nggak mau langsung else. Nah, itu kita tambahkan fungsi elif temperatur kurang dari benar, kurang dari sama dengan 20 N temperatur. Kita menggunakan logika N di sini, kurang dari sama dengan, kita misalkan setnya 25 lah ya. Nah, itu akan menghasilkan print enggak, karena ini misalkan kita mau si temperatur di antara 25 dan 20 ini adalah ideal, maka kita akan print oke. Nah, tapi misalkan kedua-duanya ini nggak terpenuhi, baru kita membuat fungsi kondisi else titik 2 temperatur. Sorry ini di kalau semuanya nggak terpenuhi, maka akan menghasilkan print Jadi kok kayak coba kita running dulu deh. Error yang 3 if temperatur. Coba kita lihat lagi di PPT. Oh iya, kalau kita menggunakan fungsi kondisi itu harus ada namanya titik 2. Nah, di sini juga. Nah, oke, coba kita lanjut. Oh, ada typo. Tuh, akan menghasilkan oke. Kenapa? Karena 20 ini tidak memenuhi di if yang pertama, yaitu kurang dari 20, tapi dia memenuhi di elif, yang mana elif itu kondisinya ketika kurang dari 20 dan kurang dari sama dengan 25. Jadi 20 ini memenuhi di antara 20 sampai dengan 25, maka akan menghasilkan oke. Coba kita pakai temperaturnya itu 19 ini kurang dari 20 kan, seharusnya hasilnya akan turun di heater on. Coba kita ini, nah bener, turun di heater on. Kenapa? Aduh. Kenapa? Karena variabel si temperaturnya ini memenuhi kondisi pertama, yang mana adalah temperaturnya kurang dari 20. Nah, itu akan menghasilkan turun di heater on. Coba kita bikin itu melebihi 26 misalnya. Harusnya ini akan masuk ke kondisi else, yang mana tidak masuk ke dua kondisi ini. Kan kondisi yang pertama itu kurang dari 20, dan yang kondisi yang kedua itu kurang dari sama dengan 20 sampai kurang dari sama dengan 25. Nah, dia kan nggak masuk ke dua-duanya kan, nggak masuk ke yang kondisi ini. Jadi seharusnya itu akan menghasilkan outputnya turn the cooler on. Coba kita running. Nah, ini masih dasar sebenarnya. Masih dasar karena belum dikompleksin lagi sih.
Coba kita lanjut ke yang lebih kompleks dikit, yaitu sebenarnya lebih banyak aja sih. Tuh, elif, 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 elif. Nah, buat yang pertama itu kita ini kalau di pemrograman ketik itu ada input ya. Masuk itu input. Where do you want to drive? South Africa, Mexico, India, France, set country to answer. Nah, jadi sebenarnya kita answernya tuh harus di ini yang antara ini. Nah, selanjutnya habis di set country-nya ke variabel yang itu jawaban dari input pertama. Selanjutnya kita ada input lagi, how old are you? Itu kita untuk buat set variabel buat user age. Itu variabelnya itu hasilnya dari jawaban dari pertanyaan ini. Nah, kita lanjut langsung ke kondisinya. Jika if country itu variabelnya, variabel dari si jawaban pertama sama dengan South Africa, maka tapi kita kan nggak bisa langsung ya, ini ada variabelnya ada dua, jadi kita nggak bisa langsung menentukan gimana ya. Jadi kita menentukan lagi if-nya lagi. Jika user age dari country ini lebih dari 16, maka hasilnya adalah you can drive. Tapi jika enggak, jika tidak memenuhi, maka you can drive. Nah, lanjut lagi ke else. Tapi di sini sebenarnya bukan else, elif. Kenapa? Karena masih banyak, bawahnya itu masih banyak. Jadi kita nggak mau langsung ini berakhir di sini karena opsi buat jawabannya tuh ada 1, 2, 3, 4 negara. Selanjutnya else, elif, country, 9 Meksiko. Dan user age-nya lebih dari 17. Nah, jika itu benar maka you can drive. Tapi jika itu salah, say. Tapi jika lebih dari 15 itu silakan you can drive with parental agreement. Yang mana ini sesuai peraturan negara sih sebenarnya. Dia jadi boleh kendaraan asalkan disetujuin sama orang tuanya. Tapi jika nggak terpenuhi lagi, itu akan menghasilkan user age-nya itu lebih dari 14. Maka you can drive with parental supervision. Atau jika nggak memenuhi lagi, atau di bawahnya 13, atau di bawahnya 14, maka hasilnya akan you can drive. Nah, lanjut lagi. Tadi kan masih 2 country, Meksiko sama South Africa. Selanjutnya ada India. Misalkan si usernya jawabnya India dan user age yang lebih dari 17, itu hasilnya akan you can drive. Tapi jika user age-nya itu kurang dari 17, maka hasilnya akan you can drive. Nah, selanjutnya ada negara terakhir yaitu keempat, France. Jika user age-nya lebih dari 17, maka hasilnya akan true, yang mana you can drive. Tapi jika nggak terpenuhi, yaitu di bawah 17, tapi di atas 14, maka hasilnya akan true. Tapi jika nggak memenuhi lagi, jika hasilnya di bawah 14, maka akan menghasilkan else, yang mana you can drive. Oke, jika jika hasilnya itu nggak, misalnya si usernya nggak jawab dari pilihan opsi di negara ini, maka hasilnya akan langsung else. Itu datanya nggak ada di country-nya. Coba kita running dulu ya. Where do you want to drive? I want to drive
Misalnya ya, India deh. India. How old are you? 18. Nah, hasilnya akan you can drive. Kenapa? Karena di kondisi pas India ini, aku masukinnya 18, yang mana itu lebih dari 17. Coba kita masukinnya 16. Masih sama ya, India. Sorry. Tadi typo deh. Misalnya tadi 16 ya. Nah, hasilnya akan you can drive. Kenapa? Karena di kondisinya si India, kalau dia tidak memenuhi yaitu lebih dari 17 user age-nya, itu hasilnya akan S, yaitu you can drive. Coba kita satu-satu deh negaranya deh. South Africa coba ya. Aduh. Nah, ini tuh harus bener ya, huruf besar huruf kecil. Karena kalau nggak bener, nanti nggak bisa kebaca. Misalnya umurnya 18. Nah, you can drive. Kenapa? Karena ini memenuhi si if ini, yaitu lebih dari 16. User age yang aku masukin tadi itu memenuhi. Kan 18 itu kan lebih dari 16 kan. Jadi hasilnya ada true atau benar. Coba kita masukinnya yang di South Africa itu S deh. 15 berarti ya. Nah, hasilnya adalah you can drive. Yang mana itu adalah else-nya dari si kondisi si South Africa. Coba kita di Meksiko. Nah, awal tahunnya 18 misalnya. Nah, kenapa langsung masuk you can drive? Karena aku masukin variabel user action itu lebih dari 17, yang mana akan menghasilkan output itu you can drive. Tapi kalau aku menginput user action itu kurang dari 17 tapi lebih dari 15, coba kita ini coba demonstrasiin. Kurang dari 17 tapi lebih dari 15 kan 16 ya. Nah, hasilnya adalah you can drive with parental agreement, yang mana itu adalah kondisi true dari si if user age lebih dari 15 tapi kurang dari 17. Coba kita lagi, ini kan masih ada kondisinya nih, itu kurang dari 15 tapi lebih dari 14. 13 setengah dong. 13 setengah. Coba deh. Tuh. Coba 14 nih. Harusnya di sini coba di sini kayaknya mepet banget. Nah, ini kan kalau kondisi si user age yang lebih dari 15 gak terpenuhi, tapi kondisi user age yang lebih dari 13 itu akan menghasilkan true dari si user age lebih dari 13, yang mana hasilnya akan you can drive with parental supervision. Tapi jika semuanya nggak terpenuhi, kurang dari 17, kurang dari 15, kurang dari 13, coba kita demonstrasiin. Meksiko 12 tahun mengendarai. Nah, itu silahkan you can drive, karena itu tidak memenuhi dari semua kondisi yang kita input. Selanjutnya India sudah tadi, selanjutnya kita ke France.
audionya itu misalkan ke 18. Nah, itu langsung you can drive karena ini memenuhi dari kondisi pertama si country France ini sendiri. Karena user age lebih dari 17 itu langsung bisa menghasilkan true, yaitu you can drive. Tapi misalkan kalau aku inputnya kurang dari 17, misalnya 16, itu you can drive with supervision. Kenapa? Karena ini 16 itu kurang dari 17 tapi lebih dari 14, yang mana akan menghasilkan true dari si kondisi ini, yang mana itu akan jawabannya adalah you can drive with supervision. Coba kita masukin user edge itu yang nggak memenuhi di semuanya, di semua kondisi, tapi di negara France. Misalnya 10 tahun. Nah, hasilnya you can drive. Kenapa? Karena semuanya tidak memenuhi, karena 10 tahun tidak memenuhi lebih dari 17, tapi dan juga tidak memenuhi lebih dari 14. Hasilnya akan else. Tapi gimana kalau aku nggak mau mendarain di semua negara yang ada di pilihan ini, misalnya di Indonesia. Aduh deh. Nah, data is not available for this country. Kenapa? Karena kita tidak memprogram si Indonesia ini ada di dalam program ini, ada di dalam peraturan-peraturan ini. Nah, kita sudah melihat dari programming balok yang lebih kompleks buat kondisi ini. Kita selanjutnya ke programming tick dari kondisi. Oke. Ini sebenarnya tinggal diubah aja sih. Misalkan kita mau si variable country-nya itu adalah inputan dari user ketika ditanya where do you want to drive, pilihannya ada South Africa, Mexico, India, France. Nah, misalkan user edge-nya itu ditanya lagi, user edge kan pasti angka kan, nah itu kita pakai integer atau fungsi integer itu bilangan bulat yang inputnya input yang hasilnya adalah bilangan bulat. Nah, lanjut langsung ke kondisi, itu ada if country yang di input sama si usernya adalah South Africa, itu hasilnya misalnya user edge lebih dari sama dengan 17, maka hasilnya akan print you can drive. Tapi kalau si user menginputnya kurang dari sama dengan 17, maka hasilnya akan else, yang mana hasilnya yaitu you can drive. Nah, selanjutnya kita akan ke elif, yang mana kita ke saat yang ini tidak memenuhi tapi kita nggak mau langsung else, itu kita pakai kondisi elif. Yang selanjutnya elif country sama itu Meksiko, maka elif country-nya itu Meksiko dan user edge itu lebih dari sama dengan 18, maka itu akan menghasilkan true, yang mana true-nya itu adalah you can drive. Tapi kalau di bawah dari 18, misalnya 17, kita kan 17 itu lebih dari sama dengan 16 ya, dan kurang dari sama dengan 18, maka itu akan menghasilkan you can drive with parental agreement, yang mana itu adalah kondisi true dari si kondisi ini, outputnya true dari kondisi yang kita input di sini. Tapi jika ini tidak memenuhi semua, kurang dari 18, kurang dari 16, tapi lebih dari 14, misalnya 15, itu akan menghasilkan you can drive with parental supervision. Jadi kita coba dulu deh, misalnya Meksiko.
18. Nah, hasilnya adalah you can drive karena ini memenuhi di kondisi pertama. Tapi kalau kita inputnya itu kurang dari 18, misalnya 17, maka akan menghasilkan kondisi true dari kondisi yang ini. Kondisi yang kurang dari 18 tapi lebih dari 16. Coba kita pakai yang kurang dari 16 tapi lebih dari 14. Masih sama di Meksiko. Itu 15. Nah, hasilnya adalah you can drive with parental supervision, yang mana itu adalah hasil true dari kondisi ini yang kurang dari 18, kurang dari 16, tapi lebih dari 14. Tapi jika semuanya tidak memenuhi, misalnya kurang dari 18, kurang dari 16, kurang dari 14, itu akan menghasilkan you can drive, yang mana itu adalah hasil else dari si country-nya Meksiko. Nah, hasilnya dari you can drive yang mana ini adalah output else dari country Meksiko. Sebenarnya ke bawah-bawahnya juga sama, cuman yang Meksiko ini karena lebih peraturannya mungkin lebih banyak ya, jadi programnya itu dibikin lebih banyak lagi. Dan misalkan kita jawab si country-nya itu nggak sesuai sama South Africa atau Meksiko atau India atau France, misalnya kita ke Jepang, umurnya 100, oh enggak deh, jangan, 18. Nah, kenapa hasilnya outputnya adalah data is not available for this country? Karena Jepang itu country-nya tidak tertera pada pada program yang kita bikin. Ya, program kita bikin kan itu buat South Africa, Meksiko, India, France. So misalkan kita di sininya pakai Jepang. Misalkan si France kita ganti Jepang. Nah, hasilnya adalah you can drive. Kenapa? Karena kita membuat country-nya ini Jepang. Tapi ya di sini kan di opsinya kan nggak ada ya, jadi kita balikin lagi ke France. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan untuk konsep programming di konsep boolean, operator, logika, kondisi, dan flowchart. Sekian dari saya, Udri Maulana Yusuf, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro angkatan tahun 2025, untuk tugas ketiga dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Sekian, terima kasih.